Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video kali ini terkait dengan video pembelajaran, di mana perkenalkan nama saya Dede Putra, SPD PPDT. Saat ini saya bertugas sebagai staf pengajar di Universitas Negeri Padang pada Fakultas Teknik di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saat ini saya diamanahi untuk mengaku beberapa mata kuliah di program studi, salah satunya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah perangkat lunak elektronika di program studi Pendidikan Teknik Elektronika, Departemen Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dengan nomor INIDM saya 0009068910. Video ini saya susun sebagai syarat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dan persyaratan utama yang wajib disusun oleh dosen beserta sertifikasi dosen atau SERDOS sebagai bagian dari dokumen pada unsur pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah perangkat elektronika dengan menyoroti secara khusus pelaksanaan pembelajaran proyek Internet of Things menggunakan simulator yang bernama ROPI pada pertemuan G11. Perangkat lunak elektronika adalah mata kuliah wajib dengan atau pada program studi Pendidikan Teknik Elektronika dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS berbentuk praktek yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 atau tahun kedua proses pembelajaran atau tahun ajaran. Mata kuliah ini membekali mahasiswa cara berpikir dan menerapkan berbagai perangkat lunak untuk mendesain serta mensimulasikan rangkaian elektronika, baik itu berupa rangkaian hardware atau software hardware, EWB, dan Proteus, sekaligus simulator elektronika dan IoT atau Internet of Things berbasis daring atau virtual yang dinamakan dengan WOKI. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori rangkaian, tapi juga langsung mempraktekannya secara virtual sebelum diterapkan pada perangkat keras yang sesungguhnya. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika. Di antaranya yang pertama yaitu CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya CPL yang ketiga, mampu mengimplementasikan dan menguasai software hardware baik itu EBB, Proteus maupun konsep teori listrik dari AC dan DC serta menyelesaikan persoalan rangkaian listrik. CPL yang keempat yaitu mampu memilih hukum-hukum rangkaian seri paralel, pembagi tegangan, pembagian arus, KCL, KPL untuk menyelesaikan masalah rangkaian listrik.
CPL yang kelima, mampu menyelesaikan persoalan rangkaian titik dengan hukum Kirchhoff. Dan selanjutnya CPL ke-6, menguasai dan mensimulasikan rangkaian flip-flop, running led dan sequence segmen dengan software River, Eagle, dan Proteus. Dan CPL yang ke-7, menguasai dan mensimulasikan rangkaian amplifier dengan software River, Eagle, dan Proteus. Dan CPL yang terakhir ada CPL 8, menguasai dan mensimulasikan project IoT dengan simulator elektronika berbasis virtual menggunakan platform ini. Secara lebih rinci, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang ingin dicapai mahasiswa meliputi 4 hal. Yang pertama itu CPNK 1, menguasai software desain dan simulator rangkaian elektronika, baik itu berbentuk hardware, Eagle, Proteus maupun Ruby. CPNK yang kedua, mampu membedakan karakteristik software desain dan simulator rangkaian elektronika. CPNK yang ketiga, mampu menyelesaikan persoalan memecahkan masalah rangkaian elektronika melalui software simulator. Dan CPNK yang terakhir atau yang keempat adalah mampu menguasai pemrograman dasar dari Arduino ini. Keempat capaian inilah yang menjadi acuan saya dalam merancang pertemuan yang akan saya paparkan berikut ini. Pembelajaran pada pertemuan ini saya rancang menggunakan model project based learning, dilaksanakan dalam bentuk praktikum simulasi selama 2 kali 170 menit per minggu. Tahapan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama, saya menjelaskan konsep dasar dari microcontroller ESP32 dan prinsip kerja komunikasi Internet of Things. Pada tahap kedua, saya mendemonstrasikan langsung di layar cara membangun rangkaian sederhana pada Walkbee, mulai dari blinking LED sebagai pengenalan, dilanjutkan integrasi sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan serta sensor ultrasonik HCSR04. Pada tahap ketiga, mahasiswa mengerjakan job sheet praktikum secara mandiri atau berkelompok, merancang rangkaian serupa dan mengembangkannya termasuk menghubungkan notifikasi ke grup Telegram. Pada tahap keempat, mahasiswa menyusun laporan praktikum sebagai bukti kinerja dan bahan penilaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, siap semuanya ya? Siap untuk belajarnya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga perkuliahan kita hari ini atau materi yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dan bisa mendapatkan, Anda semua bisa mendapatkan berkah dari yang telah dipelajari. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jangan dulu absensinya, karena absensi ini sebagai tolak ukur dari proses pembelajaran. Oke ya, silakan nanti diberikan tanggapan atau respon ya dari nama yang saya sebutkan ini. Oke, saya mulai. Romanito, Wahyuni, Amelia, Julpati, oke, yang berarti asli mana? Iko Andika, Iris Utapea, Novita Sarinur, Muhammad Al-Ihsan, Hadir Pak. Muhammad Kori, Hadir Pak. Safidatul Hasanah. Hadir Pak. Oke. Di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas ya tentang materi-materi dari perangkat lunak Elektronika. Salah satunya apa? Proteus. Ya, Proteus itu sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Ya, artinya mungkin Ananda sudah sedikit paham ya tentang aplikasi Proteus tersebut. Nah, sekarang saya tanya kembali nih. Dari pembelajaran yang sudah Anda dapatkan di minggu sebelumnya
contohnya tentang Proteus ini. Apa sebenarnya aplikasi Proteus? Ya, silakan Levita. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Proteus adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, mensimulasikan, dan juga menguji rangkaian elektronika sebelum rangkaian tersebut dibuat dalam bentuk Ya. Sekalian disampaikan oleh teman Anda ya, saudara kita, bahwa Proteus itu adalah salah satu bentuk perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan ya atau menguji rangkaian Nikah. ya. Jadi sebelum kita mempelajari Proteus, ada juga perangkat lunak yang lain yang sudah kita pelajari ya. Contohnya apa? Liveware, apalagi Eagle. terus apa lagi? Yang terakhir kemarin, Proteus. Ini semuanya berbasis simulasi. Ya. Oke. Setelah kita mempelajari Proteus, kita masuk lagi ke program simulasi yang baru. Ya. Namanya apa? Walkme. Udah dibaca ya? Dapat. Udah baca websitenya ya? Oke. Jadi kita mulai ya. Artinya yang akan kita pelajari itu adalah mengenai aplikasi Walkme. Di mana aplikasi Walkme tersebut berhubungan dengan IoT, link, LED, dan boot Telegram. Ya. Dari nama-nama yang ada di depan ini, nama-nama judul yang ada di depan ini, coba bisa nggak Ananda jelaskan dia apa itu, atau Ananda pernah mendengar tentang IoT, link, LED, dan boot Telegram? Kita bahas dulu ya tentang IoT ya. Artinya IoT itu adalah Internet of Things. Artinya internet untuk semua. Nah, kenapa dikatakan sebagai internet untuk semua ya? Kenapa? Karena karena semua kontrol atau semua kegiatan yang kita lakukan dia berbasis internet. Terus ada namanya LED. LED itu apa? Komponen ya. Seperti apa fungsinya dari LED ini? Dia mengeluarkan cahaya. Ya kan? Artinya dia mengeluarkan cahaya. Terus ada namanya boot Telegram. Apa itu boot Telegram? Pernah menggunakan Telegram? Pernah ya? Artinya Telegram itu dia seperti WA ya, WhatsApp. Dia masing-masing dia platform ya sebenarnya ya. Yang Telegram WA juga platform. Dia memiliki keunikan masing-masing. Kenapa saya memilih boot Telegram? Karena dia lebih mudah untuk digunakan. Ya, atau pengaksesnya lebih baik dan gratis. Ya, oke. Terus aplikasi yang akan kita gunakan untuk mendukung ketika skema tersebut adalah aplikasi Walkme. Ya, dia sama dengan konsepnya dengan Proteus ya. Tapi yang membedakannya adalah Walkme ini dia berbasis internet atau berbasis website. Ya. Kalau sebelumnya kita mengenal Liveware dan juga Eagle dan juga Proteus, dia adalah aplikasi yang harus ditanamkan pada perangkat komputer. Sehingga dia membebankan komputer karena membutuhkan penyimpanan yang besar. Sekarang sudah diatasi dengan menggunakan aplikasi Walkme. Namun bukan aplikasi Walkme aja, banyak aplikasi simulasi yang bisa kita pakai. Contohnya apa?
Tinker. Ker. Ya, pernah mengenal Tinker ya. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita belum membahas tentang Tinker. Tapi kita membahas tentang aplikasi Wofi. Oke ya. Selanjutnya ada pertanyaan? Ada Pak. Ada ya, jelas ya. Ada Pak. Oke, lanjut. Ini identitas untuk pembelajaran. Ya, artinya pembelajaran ini kita arahkan ke pendidikan teknik elektronika sebagai prodinya. Ya, terus untuk mata kuliahnya adalah perangkat lunak elektronika dan topiknya tentang software Wofi. Ya. Terus untuk judulnya tentang IoT, linking, LED dan Bot Telegram. Oke. Lanjut ya. Oke, tujuan dari praktikum kita hari ini adalah mahasiswa dapat mengenal tentang program, ya, baik itu berbentuk prototipe maupun berbentuk simulasi lain. Salah satu aplikasi yang kita kenal untuk hari ini adalah Wofi atau simulasi Wofi. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan simulasi tersebut untuk menggambar dan melakukan simulasi terhadap rangkaian elektronika. Ya. Terus juga nanti alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembelajarannya adalah modul praktikum seperti yang sudah saya share ya, yang sudah saya kirimkan pada platform LMS ya. Artinya Anda bisa mengambil bahan-bahan untuk mata kuliah ini di platform LMS atau LMI. Banyak orang menyebutnya kan. Terus juga kita menggunakan perangkatnya juga laptop. Atau kalau misalnya Anda tidak punya laptop, silakan gunakan komputer yang ada di depan atau di laptop. Ya. Yang ketiga itu harus memiliki akses internet. Ya. Kenapa kita harus memiliki akses internet? Karena software yang akan kita pelajari itu adalah tentang Wofi. Ya, sebenarnya Wofi itu hanya bisa diakses apabila ada jaringan internet karena dia berbentuk website. Oke. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Di sini ada namanya teori singkat tentang Wofi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sudah saya jelaskan tadi, Wofi itu adalah ya simulator sistem yang tertanam dan IoT yang mendukung SSP 32. Ya, Arduino, Raspberry, Pico, dan untuk menjalankan simulasi Wofi ini ada namanya VS Code. Pernah mendengarnya ya? Sebenarnya apa itu VS Code ini? Bahasa pemrograman. Ya. Artinya ada program yang akan kita tanamkan di dalam. Ini saya jelaskan dulu sedikit ya tentang Wofi ya. Nih, klik nih. Bikin Wofi. Ya. So dia nih. Nanti kamu pilih menggunakan SP32, terus nanti juga silakan mobil ini boleh, terus kalau kamu mobil project boleh, silakan nanti ambil komponennya ya. Nih, apa yang kita lihat komponennya ya, jadi misalnya ini tulis sini kan, menggunakan di sini dia ya. Ini warnanya kita ya, merah. Itu merah. Lalu setelah ini terhubung nanti kamu masukkan programnya di sini. Ya, programnya sudah ada di job kecil. Ini program yang ada. Silakan di sini. Oke ya, oke silakan.
Silakan dimulai sehingga nanti dia berhasil seperti ini ya. Klik nih. Klik nih. Ini dia terhubung ke Wi-Fi ya. Dia akan muncul dia sukses. Nanti akan terkirim notifikasi di Telegram. Oke, silakan. Silakan dimulai ya. Ini hasil akhirnya. Oke, silakan. Input. Kenapa dia dikatakan sebagai input? Kenapa? Karena kan sensor itu kan Pak, dia mendeteksi. Jadi kalau misalnya terlalu dekat, dia udah jaraknya bisa kelihatan. ya. Artinya dia sebagai pendeteksi. Artinya dia yang memberikan informasi ke ESP. Artinya ESP ini sebagai apa dia sebenarnya nih? Sebagai proses dari setiap instruksi. Setelah itu kemana dia lagi? Mengirim ke LCD dan ke LED. Juga intinya ya. Intinya pada LED itu ada dua kaki ya. Satu kaki namanya anoda, dan satu kaki lagi bernama anoda. Ya, anoda sama ya. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti diakses di datasheetnya. Anoda itu sebenarnya kaki yang terhubung kemana dia? Dan katoda itu sebenarnya kaki terhubung kemana dia? Ya, karena pada rangkaian listrik ya ada tegangan itu positif dan ada negatif ya. Satunya sampai ke atas ya. Nah, 1, 15, 15, 15 ya. 15, 20, 1, 2, 3 ya. Sampai di sini GND. Ada yang kendala atau ada rangkaian yang mungkin kurang paham? Tidak ya? Paham ya? Ini kan kita sudah belajar tentang menggunakan aplikasi hobi ya. Sekarang bagaimana kita menggunakan yang namanya si trainer ya. Bagaimana kita menggunakan si trainer ini ya. Artinya setelah simulasi atau setelah aplikasi yang berbasis web tadi Anda selesaikan sesuai dengan rangkaian yang ada di rangkaian itu dari bahan itu, kita lanjutkan ke proses memasukkan ke apa namanya trainer. Apakah berfungsi nggak simulasi yang kita pakai itu atau yang sudah kita bikin itu? Kita buktikan dengan menggunakan trainer. Sekarang artinya kita bagi dua aja. Setelah ini silakan gunakan trainer ini, setelah ini silakan gunakan trainer ini. Oke, silakan. Silakan yang lain. Silakan. Ini ya satu rangkaian yang sudah dikerjakan. Ya. Kita kan tadi menggunakan artinya tadi ada apa yang saya bagikan ya, gambar ya, gambaran kan ada 3 buah gambaran kan ya. Dari rangkaian yang sudah kita simulasikan tadi kita berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang kita sudah berikan di aplikasi Hobi-nya. Silakan dirapikan kembali untuk bahasa. Oke, silakan ditutup lagi. Kita jalan lagi tempat. Ya. Oke, artinya rangkaian yang sudah kita simulasikan melalui aplikasi Hoki sudah berjalan dengan sempurna. Dan kita juga sudah membuktikan dengan menggunakan trainernya. Betul nak kita bikin itu sudah sesuai atau sudah bisa untuk dipakai. Oke ya. Artinya nanti saya ingatkan lagi ya. Itu tugasnya silakan
di-upload di Google platform e-learning dan di Kuliah Google Drive. Ya, usahakan dikirim secepatnya. Jangan pula menunggu-nunggu ya. Kalau menunggu itu dia nilainya juga akan berbeda dengan yang cepat mengumpulkan. Ya, dan juga kuisnya juga dikerjakan. Oke, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, jadi saya simpulkan ya, sedikit saya simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yang berbasis di internet atau simulasi menggunakan Workme. Ya, silakan kalau misalnya Ananda masih penasaran ya dengan rangkaian-rangkaian atau simulasi lain yang bisa dipakai yang ingin Anda buktikan, silakan buktikan melalui aplikasinya yang bernama Workme. Karena dia aplikasinya dia berbasis virtual, jadi dia bisa diakses melalui komputer tanpa harus menggunakan komponen RAM dan Oke, kita tutup ya. Pak. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah birofil Amin. Semoga apa yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan juga diberkahi Allah. Amin ya Pak. Oke, sampai ketemu di minggu berikutnya. Dan juga nanti silakan dibaca lagi apa job sheet setelah ini ya. Ya Pak. Ini job sheet setelah ini kita akan membahas masih tentang Workme, namun penjabarannya tentang rangkaian yang lain. Apa rangkaiannya? DHT. DHT. Ya, apa itu DHT? Suhu. Sensor Suhu. Ya, silakan kamu pelajari dulu. Kamu pelajari dulu, atau bisa juga langsung kamu buktikan melalui aplikasi yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perangkat lunak elektronika, khususnya pada materi Project Internet of Things menggunakan simulator Workme. Melalui pendekatan Project Based Learning yang saya terapkan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan aplikatif yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya tutup video hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.